Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Sistem peredaran darah pada manusia. Pada materi ini, kita akan mempelajari tentang darah, pembuluh darah, mekanisme peredaran darah, dan gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Yang pertama kita bahas tentang darah. Komponen penyusun darah ada 2 jenis, ada yang cair dan ada yang padat. Komponen darah yang cair biasa disebut dengan plasma darah. Fungsinya untuk mengedarkan sari makanan, hormon, antibodi, dan zat sisa metabolisme. Sedangkan komponen yang padat biasa dikenal dengan nama sel darah. Ada 3 jenis sel darah antara lain eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Eritrosit atau sel darah merah bentuknya bulat cekung di bagian tengah atau biasa disebut dengan bikonkav, yang memiliki hemoglobin yang dapat membuat darah kita berwarna merah, tidak punya inti sel, jumlahnya 4-5 juta per milimeter kubik darah, dibentuk pada sumsum merah tulang, umurnya sekitar 120 hari, setelah itu akan dihancurkan di hati dan limpa. Dan fungsi sel darah merah adalah untuk mengedarkan oksigen dan juga karbon dioksida ke seluruh tubuh. 4. Sel darah putih atau leukosit bentuknya tidak tetap karena memiliki banyak jenis. Memiliki inti sel jumlahnya sekitar 8.000 per milimeter kubik. Darah dibentuk pada kelenjar limfa dan fungsi untuk melindungi tubuh dari infeksi kuman. 5. Sedangkan trombosit atau keping darah bentuknya tidak beraturan, tidak punya inti sel. Jumlahnya sekitar 250.000 per milimeter kubik. Darah dibentuk pada sumsum tulang, berperan untuk pembekuan darah atau menutup luka. 6. Jika bagian tubuh kita ada yang terluka, maka trombosit akan langsung bekerja. Cara kerjanya adalah dengan memecahkan dirinya sendiri, sehingga akan mengeluarkan enzim trombokinase atau tromboplastin. Dengan adanya enzim tersebut dan dibantu vitamin K dan ion kalsium atau CK2+, dapat mengubah protrombin menjadi trombin. Selanjutnya, trombin dapat mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Dan benang fibrin inilah yang dapat menutup luka kita. Jantung berfungsi untuk memompa darah. Jantung dapat berkontraksi karena memiliki otot yang disebut miokardium. Jantung manusia memiliki 4 ruangan. Ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Jangan tertukar ya, yang di atas adalah serambi dan yang di bawah adalah bilik. Darah dari serambi akan dipompa atau turun ke bilik di antara serambi kanan dan bilik kanan. Terdapat katup terskupidalis untuk mencegah darah dari bilik kanan naik lagi ke serambi kanan. Sedangkan di antara serambi kiri dan bilik kiri terdapat katup biskupidalis untuk mencegah darah dari bilik kiri naik lagi ke serambi kiri. Selain darah dan jantung, kita juga harus mengenal pembuluh darah. Terdapat 2 jenis pembuluh darah utama dalam tubuh kita, yaitu pembuluh darah arteri atau nadi dan pembuluh darah vena atau balik. Perbedaannya dapat adik-adik lihat dari tabel berikut. Selain ada pembuluh arteri dan vena, terdapat juga pembuluh yang paling halus dan merupakan perhubungan antara arteri dan vena, namanya pembuluh kapiler. Ada juga pembuluh aorta yang merupakan pembuluh arteri tapi ukurannya paling besar. Sedangkan arteri yang ukurannya paling kecil dikenal dengan nama arteriol. Untuk pembuluh vena ada yang ukurannya juga paling besar disebut vena cava. Dan ada ukurannya paling kecil disebut venula. Peredaran darah manusia disebut peredaran darah ganda karena dalam 1 kali beredar 2 kali melewati jantung, yaitu melalui peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kembali lagi ke jantung karena alirannya singkat, makanya disebut peredaran darah kecil. Sedangkan peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung. Nah, untuk lebih spesifiknya, perhatikan peredaran darah kecil. Darah mengalir dari serambi kanan ke jantung, ke bilik kanan jantung, ke bilik kanan jantung. Wujudnya dibawa oleh pembuluh
pembuluh darah arteri pulmonalis menuju paru-paru, kemudian disalurkan lagi oleh pembuluh darah vena pulmonalis ke bagian serambi kiri jantung. Sedangkan pada peredaran darah besar, darah akan dipompa dari serambi kiri jantung menuju ke bilik kiri jantung. Kemudian, darah akan dibawa oleh pembuluh darah aorta menuju ke seluruh tubuh. Nah, di pertengahan terdapat pembuluh kapier yang fungsinya sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, darah akan dibawa melalui pembuluh darah vena menuju ke serambi kanan jantung. Beberapa nama gangguan atau penyakit pada sistem peredaran darah, antara lain penyakit jantung koroner dan juga stroke, yang dua-duanya akibatnya tingkatan pembuluh darah. Hanya saja, untuk penyakit jantung koroner terjadi penyumbatan pembuluh darah di sekitar jantung, sedangkan penyakit stroke terjadi penyumbatan pembuluh darah di sekitar otak. Selanjutnya, ada penyakit varises akibat pelebaran pembuluh vena di sekitar kaki. Kemudian ada penyakit anemia disebabkan karena kekurangan hemoglobin atau kekurangan sel darah merah. Dan ada penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi dan hipotensi tekanan darah rendah.